Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fernanda dengan NIM 022 dan rekan saya Arini Retnautami dengan NIM 018. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fotosintesis dan kloroplas. Bisa next. Nah, itu bisa dilihat, itu ada bagian-bagian dari kloroplas. Yang pertama yaitu ada membran luar dan membran dalam, dan bagian yang terdiri dari tilakoid yaitu cakram-cakram pipi, dan ada grana. Grana itu adalah tumpukan dari tilakoid, dan stroma itu yang cairan yang berada di luar tilakoid. Next. Kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil yang bersama-sama dengan enzim dan molekul lain yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kandungan kloroplas dipisahkan dari sitosol oleh suatu selubung yang terdiri atas dua membran yang dipisahkan oleh ruang intermembran yang sangat sempit. Di dalam kloroplas terdapat sistem membran lain yang disusun menjadi kantung pipih yang disebut tilakoid. Tilakoid ditumpuk membentuk struktur yang disebut dengan grana. Cairan di luar tilakoid disebut stroma. Dengan demikian, membran tilakoid membagi bagian dalam kloroplas menjadi dua ruangan, yaitu ruang tilakoid dan ruang stroma. Next. Nah, itu dapat dilihat, itu adalah gambar 3 dimensi dari kloroplas yang menunjukkan bagian-bagian dari kloroplas atau struktur dari kloroplas. Bisa di next. Dan ini gambar kloroplas dari kloroplas nyata yang terlihat dari mikroskop. Di situ dapat dilihat ada bagian grana. Grana adalah tumpukan dari beberapa tilakoid. Terus tilakoid yaitu bulatan-bulatan seperti koin. Dan ada pati sebagai hasil fotosintesis yang disimpan. Bisa di next. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau, kuning, atau merah yang berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Di kloroplas terdapat pigmen fotosintetik yang disebut klorofil, dan stroma berfungsi menyerap energi cahaya yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia yang dibedakan menjadi dua, yaitu klorofil dan karotenoid. Next. Kloroplas umumnya tersusun dekat vakuola sentral dengan lebar 2-4 dan panjang 5-10. Jumlah berkisar 20-40 buah per sel. Kloroplas pertama kali diidentifikasi pada tahun 1881 oleh ahli biologi Jerman bernama Julius von Sachs. Membran dalam kloroplas bersifat selektif permeabel serta merupakan tempat protein transport melekat. Fungsinya adalah untuk memilih molekul yang keluar masuk dengan transport aktif. Next. Struktur dari kloroplas, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kloroplas memiliki membran dalam dan membran luar. Di dalam kloroplas ada tilakoid, seperti koin, dan tumpukan tilakoid itu membentuk granum, dan ada stroma, yaitu cairan yang berada di luar tilakoid. Next. Nah, ini struktur kloroplas. Granum berperan sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Ukurannya 0,3-2,7 nm, jumlah 40-60 grana, dan terbesar di matriks.
Antara satu granum dengan granum yang lain dihubungkan oleh lamela tilakoid. Antara grana dan stroma dihubungkan oleh lamela stroma. Stroma merupakan cairan kloroplas yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis yang berupa pati, dan stroma sebagai tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin. Stroma berisi enzim, ribosom, dan DNA. Sintesis prostein dapat terjadi di ribosom dalam stroma. Next. Membran luar kloroplas. Membran luar kloroplas memiliki sifat sangat permeabel, yaitu untuk melewatkan molekul kurang lebih 10 kilodalton dan menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan bagian luar kloroplas. Permukaan membran luar kloroplas yaitu rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan membran luar. Fungsi dari membran luar kloroplas yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat, dan di dalam membran luar kloroplas ada protein transport berkitar 1 nm. Di stroma terdapat DNA dan enzim untuk reaksi gelap, yaitu tempat terjadinya reaksi gelap dan ribosom. Di stroma berisi air dan garam-garam terlarut. Membran dalam menutupi daerah cairan yaitu stroma, permeabel terhadap asam asetat, asam glukorat, CO2, melipat ke dalam membentuk lamela selektif permeabel dengan transport aktif, tempat protein transport melekat. Ruang antar membran berisi materi genetik mtDNA. Next. Selanjutnya yaitu tilakoid. Tilakoid merupakan pelipatan membran dalam membentuk seperti tumpukan piringan yang saling berhubungan. Tilakoid berfungsi untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Di tilakoid yang berada di dalam stroma yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Dan membran tilakoid merupakan tempat terjadinya reaksi terang dan berisi cairan yang mengandung klorofil. Jumlah tilakoid pada setiap spesies berbeda-beda. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastosanin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Struktur dari tilakoid yaitu 50% lipid dan 10% fosfolipida. Next. Materi fotosintesis akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dalam menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula sederhana yaitu glukosa. Fotosintesis sendiri berasal dari kata foto dan sintesis. Foto berarti cahaya dan sintesis yang berarti menggabungkan. Bisa di next. Nah, di sini tertera rumus fotosintesis yaitu 6H2O plus 6CO2 dengan bantuan cahaya matahari dan terjadi di klorofil akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Bisa di next. Fotosintesis ini terdiri atas dua fase, yaitu ada fase fotokimia dan fase termokimia. Untuk reaksi fotokimia, seperti arti sebelumnya, foto berarti cahaya, sehingga reaksi ini memerlukan cahaya atau disebut dengan reaksi terang, dan menghasilkan ATP dan NADPH. Dan reaksi fotokimia ini berlangsung di tilakoid. Untuk reaksi termokimia, termo sendiri berarti panas, sehingga berkaitan dengan suhu. Dengan reaksi ini, tergantung pada suhu yang mempengaruhinya. Karena untuk fiksasi CO2 dan reaksi termokimia ini akan berlangsung di stroma kloroplas dan menghasilkan karbohidrat. Next. Di sini ada gambar terjadinya fotosintesis di kloroplas. Yang berwarna hijau besar itu adalah kloroplas. Ini cahaya masuk akan diserap oleh tilakoid. Nah, dalam tilakoid ini akan terjadi adanya reaksi fotolisis di mana H+
H2O ini akan mengurai menjadi O2. Selanjutnya, pada reaksi terang, pada tilakoid ini akan menghasilkan NADPH dan ATP, yang nantinya akan digunakan pada siklus Calvin yang menghasilkan gula. Dan pada siklus Calvin terjadi fiksasi CO2 atau pemasukan CO2. Setelah itu, pada siklus Calvin menghasilkan ADP dan NADP+ yang nantinya akan digunakan lagi pada reaksi terang. Oke, bisa di next. Ini gambar yang tadi untuk mempermudahkan pemahaman kalian. Penjelasannya sama seperti tadi, matahari masuk, H2O dan CO2 mengalami proses reaksi terang dan menghasilkan O2 dan ATP NADPH, lalu digunakan pada reaksi gelap yang nantinya akan menghasilkan gula. Bisa di next. Unit fotosintetik, ada pigmen fotosintetik. Pigmen fotosintetik artinya senyawa yang menyerap cahaya. Ada klorofil A dan klorofil B, yaitu spektrum cahaya ungu, biru, jingga, dan merah, paling kuat diserap. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika di pigmen ini terdapat klorofil A dan klorofil B, serta ada karotenoid, pigmen kuning, dan sampai jingga, ada karotenoid ini dibagi menjadi dua, yaitu karotin dan xanthofil. Dan pigmen-pigmen ini akan mengelompok membentuk satu unit yang dinamakan fotosistem. Next. Dalam kloroplas, pigmen-pigmen ini mengelompok menjadi fotosistem. Fotosistem memiliki kompleks antena pengumpul cahaya yang tersusun atas suatu kumpulan dari beberapa ratus klorofil A, klorofil B, dan molekul karotenoid. Jadi pada fotosistem ini tersusun dari banyak molekul-molekul pengumpul cahaya. Jumlah dan keragaman molekul pigmen membuat fotosintesis dapat mengumpulkan cahaya pada permukaan yang lebih luas dan spektrum yang lebih lebar daripada yang dapat dikumpulkan molekul pigmen tunggal. Dapat disimpulkan bahwa jika hanya terdapat klorofil A saja, atau klorofil B saja, atau bahkan karotenoid saja, maka hanya beberapa spektrum cahaya saja yang bisa ditangkap. Berbeda jika semua pigmen ada, maka penyerapan dan pengumpulan cahaya akan semakin banyak, sehingga fotosintesis jadi lebih efisien. Ketika setiap molekul antena menyerap foton, energi disalurkan dari molekul pigmen ke molekul pigmen lain, hingga energi itu menemukan klorofil A yang terdapat di pusat reaksi dari fotosistem. Jadi nanti mereka akan ditransfer ke pusat reaksi dari fotosistem. Bisa di next. Fotosistem ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang dimana mereka akan saling bekerja sama untuk proses penangkapan energi cahaya. Pada proses penangkapan cahaya oleh fotosistem 1 dan 2, terjadi efek fotokimia, yaitu penangkapan kuantum cahaya oleh molekul-molekul pigmen yang kemudian diteruskan pada pusat penangkapan atau pusat reaksi, sehingga pusat mampu melepaskan elektron. Bisa di next. Di fotosistem ini meliputi klorofil A, klorofil B, dan pusat penangkap P700. Karena fotosistem 1 ini hanya bisa menangkap gelombang sekitar 700 nanometer dan penyerapan maksimalnya 703. Pada fotosistem 2 meliputi klorofil A, klorofil B, pusat penangkap P680 dan penyerapan maksimalnya sampai 682. Selain pigmen-pigmen tersebut, ada senyawa akseptor lainnya, yaitu senyawa akseptor elektron seperti sitokrom, peridoksin, plastoquinon, dan plastocyanin. Bisa di next. Pigmen fotosintesis. Di sini pada yang kiri itu digambarkan kloroplas. Nah, diperbesar lagi ini terlihat membran tilakoid dan diperbesar lagi ini menunjukkan ada poripirin ring atau kepala poripirin yang berfungsi menyerap cahaya, di mana ini juga tertera ada klorofil A dan klorofil B.
dan di bawahnya ada ekor hidrokarbon yang berfungsi menempelkan klorofil ke membran tilakoid dalam kloroplas. Bisa di next. Apa yang terjadi apabila cahaya diabsorpsi oleh klorofil? Di sini itu ada gambar fotosistem yang nantinya akan cahaya diserap oleh pigmen antena energi yang kemudian akan diteruskan ke pusat reaksi dengan estafet. Ini dari yang pertama, kedua, ketiga akan diteruskan secara estafet, dan ketika pusat reaksi menerima cukup energi akan melepaskan elektron ke penerima elektron. Nah, dari sini akan terjadi transfer elektron. Bisa di next. Fotofosforilasi atau reaksi terang, yaitu proses pembentukan ATP terkait dengan cahaya dan transfer elektron dalam fotosintesis. Fotofosforilasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu siklik dan non-siklik. Disebut siklik karena reaksi yang terjadi nantinya akan berputar kembali, yaitu dengan dari yang awalnya misal dari A, dia akan kembali lagi ke A, jadi akan berputar terus. Berbeda dengan non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik. Pada transfer elektron non-siklik terjadi arus elektron bersamaan di dalam tilakoid, yaitu pada fotosistem 2, fotosistem 1, dan fotolisis air, sehingga dihasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron dari H2O ke ferrodoksin melalui pembawa elektron memerlukan keikutsertaan kedua sistem pigmen dan menghasilkan ATP. Artinya, kelebihan energi elektron hasil absorpsi foton digunakan untuk sintesis ikatan fosfat berenergi tinggi. Kemungkinan sintesis ATP adalah antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Elektron dari H2O diangkat satu arah ke ferrodoksin dan akhirnya digunakan untuk mereduksi NADP. Bisa di next. Fotofosforilasi siklik. Ini yang saya sebutkan tadi disebut siklik bukan karena bentuknya siklik, melainkan karena elektronnya kembali ke semula, ke sumber semula, yaitu P700 atau Fs1. Kloroplas menerima cahaya dengan panjang gelombang di atas 680 nanometer. Pada proses ini, yang diaktifkan hanya fotofosforilasi satu saja. Fotosistem satu saja, dan elektron tidak diambil dari H2O, sehingga tidak terbentuk O2. Elektron mengalir dari P700 ke ferrodoksin. Ferrodoksin tidak mampu meneruskan elektron ke NADP, sehingga elektron diserahkan ke sitokrom B6. Sitokrom B6 selanjutnya meneruskan elektron melalui sitokrom F dan plastosianin ke P700. Sintesis ATP terjadi antara ferrodoksin dan sitokrom B6 dan antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Fs1 ini menghasilkan ATP tanpa memberikan elektron untuk mereduksi NADP. Bisa di next. Ini adalah gambar dari ringkasan tadi, bisa dilihat. Ini pertama cahaya masuk ke fotosistem 2 atau P680. Lalu per 680 ini akan mengeluarkan dua elektronnya yang kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer. Bersamaan dengan proses ini terjadi fotolisis air, yaitu penguraian H2O menjadi 2H+, dan setengah O2 dan 2 elektron, di mana setengah O2 ini nantinya akan dikeluarkan sebagai hasil sampingan, dan 2H+-nya ini nanti akan ditetapkan di tilakoid terlebih dahulu, dan 2 elektronnya ini akan mengisi kekurangan pada P680. 2 elektron pada akseptor primer ini akan diteruskan ke plastoquinon, lalu ke sitokrom kompleks dan ke plastosianin. Terus ketika sampai ke P700, P700 ini juga akan mengeluarkan elektronnya. Awalnya seperti pada fotosistem 2, fotosistem ini satu ini akan menangkap cahaya dan menghasilkan elektron. 2 elektron akan ditangkap oleh akseptor primer. Dan 2 elektron yang dari plastosianin tadi akan mengisi kekurangan P700. Saat elektron sampai di akseptor primer akan diteruskan ke ferrodoksin,
lalu ke NADP plus reduktase, lalu bersama NADP plus dan 2H plus akan menghasilkan NADPH. Jadi pada reaksi ini menghasilkan NADPH dan ATP dan O2. Bisa di next. Ini adalah gambar yang lebih jelas dari yang sebelumnya. Mungkin ini bisa untuk meningkatkan pemahaman yang lebih simpel lagi. Penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Bisa di next. Nah, ini foto fosforilasis siklik, di mana nanti akan kembali lagi ke fotosistem 1. Cahaya ini ditangkap oleh fotosistem 1 dan akan mengeluarkan elektron yang akan ditangkap oleh aseptor primer. Setelah itu, elektron ini akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui transfer ferredoxin dan terbentuklah ADP dan P ini akan menjadi ATP yang akan digunakan pada siklus Kelvin. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di link YouTube yang ada di samping. Bisa di next. Mekanisme terbentuknya ATP pada fosforilasi berdasarkan hipotesis kemiosmotik. Fotofosforilasi hanya dapat berlangsung karena energi cahaya menggerakkannya. Jadi fotofosforilasi ini dia bisa aktif karena ada energi cahaya. ATP sintase atau faktor penggandeng CF0 dan CF1 menyebabkan ATP berbentuk di stroma dan pengaliran H+ dari lumen tilakoid ke stroma. Pembentukan ATP membutuhkan pengangkutan H+ di lumen tilakoid. Ion H+ di lumen tilakoid berasal dari oksidasi H2O, fotolisis air, dan H2 pada transport elektron. Oksidasi ini menyebabkan konsentrasi H+ di lumen lebih tinggi dibandingkan dengan di stroma. Ada perbedaan pH antara sisi dalam dan sisi luar tilakoid. Adanya perbedaan pH ini membentuk energi potensial kimia yang kuat untuk mendorong berlangsungnya fotofosforilasi. Proton mengalir lewat ATP sintase ke arah stroma. Arus proton ini akan menghasilkan energi yang digunakan dalam reaksi ATP plus P menjadi ATP dan H2O. Jadi, hipotesis kemiosmotik ini merupakan teori yang menjelaskan ATP terbentuk dalam sel melalui aliran proton H+, melintasi membran, dan menciptakan energi untuk menghasilkan ATP dari reaksi ADP plus P. Bisa di next. Ini adalah gambaran seperti tadi, di mana aliran elektron dari Fs2 ke sitokrom kompleks lalu ke Ps1. Sumber elektron berasal dari H2O yang dipecah menjadi O2, H+ dan elektron. Elektron dari Ps1 ini digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Ketika proton mengalir ke stroma melalui ATP ase ini yang sebelah kanan akan dihasilkan ATP, di mana hasil akhir ATP dan NADPH ini nanti akan digunakan untuk fiksasi karbon pada siklus gelap atau siklus Kelvin. Bisa di next. Ini adalah gambar model dari yang atas tadi. Mungkin bisa dilihat di linknya untuk pemahaman lebih lanjut. Bisa di next. Siklus Kelvin. Reaksi fiksasi CO2 atau reaksi gelap berlangsung pada stroma. Jadi siklus ini terjadi pada stroma. Reaksi ini dalam prosesnya tidak tergantung pada adanya cahaya tetapi bergantung pada suhu. Energi dalam bentuk ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi cahaya digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi karbohidrat. Karbon dioksida difusi dari luar daun melalui stomata ke dalam ruang antar sel. Kemudian CO2 berdifusi ke dalam sel-sel mesofil hingga mencapai kloroplas. Enzim yang membantu adalah RUBP karboksilase. Reaksi pertamanya merupakan reaksi antara CO2 dengan RUBP menghasilkan asam berkarbon 3 yaitu 2-APG atau asam 3-fosfogliserat. Dan selanjutnya sebagian APG diubah menjadi karbohidrat.
Gliseraldehyde 3-fosfat ini merupakan produk fotosintesis sebagai bahan dasar penyusun gula, tepung, lemak, protein, dan lain-lain. Jika produksi ALPG akan digunakan untuk sebagian besar untuk melanjutkan fiksasi CO2 atau melakukan regenerasi pada siklus Kelvin, dan yang kedua untuk sintesis glukosa, tepung, lemak, dan protein. Bisa di next. Ini merupakan gambaran dari siklus Kelvin. Dimulai dari 3 CO2 ini nanti bersama RuBP dibantu dengan enzim Rubisco akan menjadi 3 asam fosflogliserat yang berjumlah 6. Dengan tambahan ATP, 6 ATP juga akan menghasilkan 1,3 bifosflogliserat. 1,3 bifosflogliserat ini direduksi oleh NADPH menjadi 6 molekul gliseraldehyde 3-fosfat, yaitu ini merupakan reaksi reduksi pada tahap reduksi. Nah, 6 gliseraldehyde 3-fosfat ini yang satunya akan dikeluarkan menjadi gula. Nah, yang 5-nya ini nanti akan mengalami regenerasi yang akan digunakan lagi untuk menjalankan siklus yang berkelanjutan. Jadi akan menghasilkan ATP dan NADP. Bisa di next. Ini gambaran lebih sederhana dari siklus Kelvin. RuBP atau 5C ini nanti akan bersama CO2 menghasilkan PGA atau 3C. Lalu 3C ini akan menjadi PGAL, yang sebagian PGAL akan dikeluarkan dan sebagian akan meneruskan siklus selanjutnya atau regenerasi. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor luar ada cahaya, temperatur, air, oksigen, karbon dioksida, dan unsur hara. Cahaya sangat mempengaruhi karena jika intensitas ini naik akan menaikkan juga kecepatan fotosintesis dan sebaliknya. Temperatur atau suhu pun begitu. Air juga ini akan mempengaruhi terhadap membuka dan menutupnya stomata. Oksigen jika banyak akan menghambat fotosintesis atau pada reaksi fotorespirasi. Karbohidrat sebagai substrat fotosintesis dalam jumlah besar akan menyebabkan kecepatan fotosintesis berkurang. Unsur hara diperlukan untuk sintesis klorofil dan koenzim berbagai enzim fotosintesis. Faktor dalam ada kandungan klorofil, morfologi dan anatomi daun serta akumulasi hasil fotosintesis. Jumlah klorofil akan menentukan kecepatan fotosintesis. Struktur anatomi dan morfologi daun mempengaruhi fotosintesis terkait pada kecepatan difusi CO2 dan lewatnya cahaya pada mesofilnya. Sedangkan kandungan glukosa yang tinggi akan menghambat reaksi fotosintesis. Oke, bisa di next. Rangkuman, ini ada skema fotosintesis di mana cahaya ini akan diserap. Lalu ada H2O yang nantinya akan mengalami fotolisis dan mengeluarkan O2. Dan pada reaksi ini akan menghasilkan ATP dan NADPH yang dibantu oleh ADP dan NADP+, di mana ADP dan NADP+ ini merupakan hasil dari siklus Kelvin. Lalu lanjut akan menghasilkan karbohidrat. Reaksi ini disebut fotosintesis yang terjadi kloroplas. Selanjutnya, karbohidrat akan mengalami respirasi aerob yang terjadi mitokondria, yaitu akan diuraikan menjadi CO2 plus H2O. Oke, bisa di next. Ini untuk LKM-nya bisa dibaca. Oke, next. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Silakan Atika. Oke, terima kasih. Izin bertanya, saya Tika Sakinatul Kolbi dengan NIM 003. Izin bertanya, apakah proses fotosintesis ini berpengaruh pada warna hijau yang dikeluarkan oleh tanaman dan apa penyebabnya? Terima kasih. Baik, pertanyaan ditampung dulu. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Alif. Baik, perkenalkan saya Alif Latifah Fatwa Aulia dengan NIM 032. Saya mau izin bertanya, bagaimana jika terdapat perubahan lingkungan seperti intensitas cahaya atau suhu, apakah akan mempengaruhi laju fotosintesis dan bagaimana dampaknya? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Proses fotosintesis sangat berpengaruh pada warna hijau yang terlihat pada tanaman. Warna hijau tersebut berasal dari klorofil, yaitu pigmen utama dalam kloroplas yang berfungsi untuk menyerap cahaya dan berfungsi untuk fotosintesis. Klorofil tersebut menyerap cahaya merah dan biru dari spektrum cahaya matahari, tetapi memantulkan cahaya hijau, sehingga daun tampak hijau. Jadi, keberadaan dan aktivitas klorofil dalam fotosintesis menjadi penyebab utama warna hijau pada tanaman. Bagaimana, Atika? Terima kasih sudah menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alif Latifah. Dengan tadi pertanyaannya, bagaimana jika terdapat perubahan lingkungan seperti intensitas cahaya atau suhu, apakah mempengaruhi laju fotosintesis dan bagaimana dampaknya? Jawabannya, perubahan intensitas cahaya dan suhu dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Cahaya yang cukup akan meningkatkan laju fotosintesis dan sebaliknya, yaitu sedangkan cahaya rendah akan memperlambatnya. Sedangkan suhu yang optimal akan membantu enzim fotosintesis bekerja dengan baik. Tetapi suhu terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat, bahkan merusak dan bisa menghentikan proses tersebut. Akibatnya adalah dampak yang terjadi dari perubahan ini adalah produksi energi dan pertumbuhan tanaman dapat menurun. Intensitas fotosintesis pun akan menurun. Begitu. Apakah sudah menjawab, Alif Latifah? Baik, sudah. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak, saya akhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih untuk yang berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.